Channel. Halo, assalamualaikum guys. Selamat datang di IHA Channel. Oke, kali ini saya akan coba memberikan sebuah tips kunci bagaimana kita akan menjadi seorang manajer sepak bola, tentunya di klub sepak bola, untuk game Master League. Dan Master League yang akan kita mainkan di video kali ini yaitu di PES 2021 ya. Untuk video kali ini saya akan coba memberikan kunci atau tips bagaimana memulai karir seorang manajer sehingga kita bisa menjadi manajer sebuah klub sepak bola profesional. Nanti akan kita pilih klub apa. Memulainya dari awal itu adalah kunci. Bagaimana di awal kita harus memberikan sebuah keputusan dan berperan untuk menjadi sebuah manajer dengan karir yang luar biasa. Baik, kita mulai gamenya. Baik teman-teman, kita akan mulai gamenya ya. Kali ini kita ke Master League PES 2021 ya. Kita akan mencoba bagaimana kita akan memberikan settingan awal di Master League ini. Di pilihan pertama teman-teman, kita akan memilih tim apa, line up seperti apa yang akan kita mainkan di Master League nanti. Ada dua pilihan. Yang sebelah kiri ini yang merupakan klub tim line up. Ini akan diberikan pilihan susunan pemain sesuai dengan di dunia nyata, sesuai dengan kenyataan yang ada sekarang. Kemudian untuk yang pilihan Master League original line up, di sini kita akan memulai meniti karir di dalam sebuah klub dari awal. Jadi pemainnya tidak sesuai dengan yang ada di dunia nyata ya. Jadi sesuai dengan sistem yang akan dipilihkan pemain seperti apa. Nah, dari awal kita meniti karir akan memilih atau nanti mentransfer pemain bintang ataupun pemain-pemain apa yang akan kita pilih. Untuk ini kita coba yang ini aja ya, yang sebelah kiri aja ya. Baik teman-teman, bisa bebas memilih klub apa yang teman-teman inginkan untuk memainkan Master League ini. Kalau saya coba ke Liga Spanyol aja dulu untuk video kali ini. Saya coba pilih FC Barcelona ya. Oke, kemudian setelah memilih klubnya, kita akan memilih manajernya. Di sini diberikan pilihan beberapa manajer. Ada fotonya, ada tampilan manajernya. Yang pertama ada Guardiola, ada Ryan Giggs, ada Lampard, juga ada Gerrard, dan banyak lagi ya. Cuman untuk yang edisi PES 2021 di Master League-nya ini sudah ditentukan di sini untuk yang patch yang ini ya. Patch yang ini fotonya manajernya ada sekitar 22 di sini. Kalau di PES sebelumnya ada pilihan untuk foto kita sendiri. Foto kita sendiri. Kalau ini tidak ada sepertinya. Oke lah, kita ikuti aja ini. Coba saya pakai yang Guardiola ya. Oke, kemudian setelah memilih manajernya, fotonya seperti apa, kita disuruh memberikan isian manajer, nama manajernya, kemudian dari negara mana, dan juga model pakaian yang akan kita pakai. Kalau namanya kita tetap aja ya Guardiola. Kalau saya ganti nama saya nggak sesuai nanti fotonya nih. Negaranya tetap aja, kemudian pakaiannya bolehlah pakaian yang ini aja, agak sedikit resmi kelihatannya. Kita oke aja. Setelah itu kita akan menuju ke general setting teman-teman. Di general setting ini ada beberapa poin yang harus kita pilih. Di antaranya frekuensi transfernya. Jadi di sini ada pilihan normal, high, dan very high, atau juga low dan fairly low. Di sini nanti di game yang akan kita mainkan, frekuensi transfer yang akan dimunculkan itu apakah luar biasa tinggi frekuensinya atau rendah atau normal-normal aja. Teman-teman bisa pilih yang mana.
Kalau luar biasa tingginya berarti nanti ada peluang lebih banyak ya, ada peluang lebih banyak kita untuk melihat kondisi transfer yang sedang terjadi. Kalau saya coba pilih normal aja, yang biasa-biasa aja, tidak terlalu tinggi dan tidak begitu sangat rendah sekali ya. Kemudian untuk yang kedua ada negotiation difficulty. Di sini tingkat kesulitan kita untuk menego transfer dari beberapa pemain yang kita inginkan. Teman-teman bisa pilih yang mana sesuai dengan tantangan yang munculkan oleh teman-teman. Apakah yang sulit? Nah, ini kalau sulit ini di sini kalau pilihan hard mereka akan susah kita dapatkan. Saya coba yang agak sedikit ada tantangan juga nih, normal ya, tidak begitu mudah. Kita pilih yang normal aja untuk pilihan yang negotiation difficulty ini. Kemudian starting budgetnya. Nah, keuangan yang akan kita peroleh di awal kompetisi itu seperti apa? Apakah besar atau keuangannya kecil-kecil aja? Kalau kecil kita harus berusaha nih dari awal merintis dengan keuangan klub yang nggak begitu bagus. Atau nah ini yang di tengah-tengah nih, saya coba pilih normal aja yang ini ya. Kemudian yang berikutnya yaitu jendela transfer pada saat pertama kita main akan dihadapkan di awal kompetisi. Jendela transfernya masih ada. Biasanya kalau kompetisi di Eropa itu dimulai di bulan Agustus ya, masih ada jendela transfer musim panas di situ. Biasanya berakhir di 30 ya, di akhir Agustus, 31 Agustus, atau ada juga di negara Eropa yang liganya bisa di 1 September kalau nggak salah. Kita pilih yang ini ya, yang enable aja ya. Jadi kita ada peluang untuk membeli pemain baru. Kemudian untuk pilihan berikutnya ada salary display. Nah, ini untuk gajinya. Gaji dari pemain yang akan ditampilkan tahunan atau mingguan. Besaran gaji yang ada di dalam klub untuk pemain-pemain kita nanti. Saya coba pilih yang mingguan, yang weekly. Kemudian match levelnya nanti pada saat kita memulai pertandingan, tingkatnya seperti apa, tingkat kesulitannya, tingkat pertandingannya. Saya coba pilih yang profesional aja di sini. Kemudian untuk waktu pertandingannya yang paling sedikit ini 5 menit ya, sekali 2 kali 2 babak. Ini totalnya 5 menit. Saya coba pilih yang standar aja, yang 10 menit ya. Kemudian mata uangnya. Nah, mata uang yang akan kita gunakan dalam mengarungi sebuah jual beli pemain, transfer pemain, keuangan klub seperti apa. Kita menggunakan mata uang, ada pilihannya euro, dolar, juga pound sterling, ada Brazilian real, ada juga yen. Saya coba pilih yang euro aja. Dan yang pilihan yang berikutnya itu progres transfer, jendela transfernya. Ini pada saat alur waktu yang kita jalani, menjalankan nanti game ini, memainkan game ini, progres transfernya itu akan tidak pernah ditampilkan, never, atau akan diperlihatkan setiap hari. Jadi kita alurnya nanti program akan berhenti tiap hari melihat akan ada informasi apa, atau setiap 5 hari sekali perkembangannya seperti apa. Jadi setiap 5 hari sekali alurnya akan berhenti. Untuk ini saya pilih yang progress saja. Jadi only when there is progress. Jadi kalau ada informasi transfer ataupun informasi yang lain, dia akan stop di situ. Akan dilihat dulu ada informasi apa. Oke, saya pilih yang ini. Kita oke. Di awal karir kita diajak berkenalan dengan klub kita. Ini diajak mengenal lingkungan base camp dari klub kita oleh manajemen klubnya, berkenalan dengan bertemu dengan para pemain klub kita,
Ini kita pilih Barca. Kemudian juga semuanya ya, kebetulan yang kita temui di situ kita ajak pendapatnya seperti apa nih. Juga kita diajak berkeliling nih di base camp kita untuk pengenalan ada apa aja fasilitas-fasilitas yang kita miliki di klub yang kita pimpin nanti. Salah satunya juga melihat tempat latihan, fasilitas latihannya seperti apa. Nanti kita bisa memberikan usulan ya kepada manajemen, kita butuh apa, kita butuh tambahan apa untuk fasilitas latihan klub kita. Setelah diajak keliling ke base camp untuk melihat ruangan dan juga bertemu pemain tadi, kita akan diajak meeting nih. Nah, di sini akan diberikan pertanyaan, target apa yang harus kita berikan kepada klub yang kita pimpin. Ini pertanyaan pertama dari sport directornya klub ya. Jadi apakah kita akan fokus atau target kita untuk menjuarai UEFA Champions League, untuk fokus menjuarai Liga Champion? Ada 3 jawaban yang harus kita pilih, sudah ditentukan jawabannya. Apakah iya kita setuju, atau pilihan yang kedua, kita seharusnya nggak fokus ke Champion League aja, jadi di liga reguler yang sedang dilakukan kompetisinya itu kita harus ambil juga. Itu jawaban yang kedua. Atau jangan muluk-muluk dulu deh, kita nggak usah mikir champion dulu, fokus ke liga aja dulu. Itu jawaban yang ketiga. Hati-hati teman-teman, ini merupakan kunci juga ya, bagaimana nanti kita di mata manajemen klub. Jadi target kita mau yang sekiranya membuat manajemen itu suka kita memilih jawaban ini. Kira-kira manajemen akan memberikan percayaan yang lebih nanti kepada kita. Jadi ini kunci, harus Anda pilih kira-kira yang pas yang mana. Kalau saya pilih yang ini, yang tengah. Jadi target saya untuk memimpin sebuah klub ini, jadi tidak hanya fokus ke champion aja, kita ambil juga liganya. Nah, siapa tahu kita bisa juara di liga dan juga di champion. Di sini sih tidak bukan untuk menyombongkan diri ya, karena kebetulan klub yang kita pilih juga kemungkinan besar mampu untuk menjuarai liga dan juga langsung ke Piala Championnya. Ini jawaban secara gamblang yang diberikan oleh Pep ya. Jadi kita berusaha meyakinkan manajemen dan membuat manajemen suka kepada kita. Jadi sangat senang sekali rupanya dengan jawaban kita ya dari sport directornya di sini, bahwa pilihan kita bukan hanya champion aja, liga juga, liga yang reguler kita ambil juga. Ada masukan juga dari staf pelatih kita, jadi nanti akan dibantu juga kita untuk mengarungi kompetisi dengan pemandu bakat yang sudah kita pilih juga, dan beberapa pelatih tentunya. Kemudian kita akan diajak untuk jumpa pers, bertemu dengan media. Pastinya akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan diberikan oleh tim media, awak media. Jawaban di sini, hati-hati teman-teman, akan sangat berpengaruh kepada manajemen klub, karena pastinya setelah kita bertemu media ini beritanya akan dimuat di media cetak atau elektronik. Nah, di sini keputusan apa yang kita ambil ini sekiranya bisa memberikan suasana yang enak di dalam klub. Jadi jawabannya harus betul-betul teman-teman pilih. Di sini ada beberapa kunci juga di awal teman-teman bermain Master League. Pertanyaan pertama dari media di sini, bagaimana menurut Anda karir Anda di sini masuk menjadi seorang manajer di FC Barcelona? Nah, apakah jawaban pertama yang kita pilih ini merupakan start awal bagi saya menjadi seorang manajer klub, atau ini merupakan sebuah momen yang besar, pengalaman yang luar biasa bagi saya bisa masuk menjadi sebagai manajernya Barcelona? Atau
di sini saya akan berusaha meningkatkan karir saya. Ini agak sedikit ke individual manajernya sendiri ya. Kalau saya pilih yang ini aja, yang tengah. Jadi penghargaan yang besar bagi saya bisa menjadi manajernya Barcelona. Ini luar biasa, momen yang luar biasa bagi saya. Nah, ini pertanyaan yang sedikit ke teknis permainan kita nanti. Kira-kira strategi apa nih yang akan kita mainkan untuk memimpin klub kita? Ada 3 pilihan, apakah kita akan bermain bersih, bermain fair play aja. Kemudian pilihan yang kedua di sini, kita akan menampilkan permainan atau show atau pertunjukan di lapangan yang asik ditonton. Atau anak-anak kita, pemain-pemain kita akan diajak untuk bermain keras. Ya, kita pilih yang mana? Kalau saya pilih yang tengah aja. Jadi tidak mesti bermain fair play. Cuman saya pingin fans kita dan manajemen juga, manajemen klub, menikmati pertandingan klubnya. Dengan pertandingan yang enak ditonton, pastinya akan mendatangkan fans yang banyak. Nah, kalau fansnya sudah luar biasa, nanti tambah banyak fans kita, pastinya pengaruh ke keuangan kita ya. Oke, saya pilih yang tengah ini. Jadi teman-teman jangan sampai salah pilih ya. Ini kedepannya kalau kita pertimbangkan, entah itu suasana di dalam klub kita, di suasana di dalam ruang ganti biasanya gitu, atau pengaruh juga ke keuangan. Ini jawabannya ini dan bukan jawaban yang kita berikan, yang pastinya yang akan kita lakukan nanti dalam membuat pertandingan itu enak ditonton. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke tampilan utama ini. Tampilan utama di Master League-nya seperti ini. Ini untuk alur waktunya di awal, di advance time-nya. Kemudian kita langsung aja ke tim manajemen. Di tim manajemen ini ada beberapa item teman-teman. Ada game plan. Game plan ini strategi permainan ya. Jadi siapa saja akan kita jadikan pemain awal di starting line up-nya. Kemudian strategi apa, kita akan menggunakan strategi permainan seperti apa yang akan kita berikan. Untuk ini saya akan bikinkan video khusus nanti ya. Kita lompati aja dulu game plan ini. Kita coba ke item yang berikutnya, yaitu negosiasi. Di pilihan ini ada beberapa tampilan. Jadi perkembangan negosiasi yang ada di klub kita, di My Team di sini ataupun di luar klub kita seperti apa perkembangannya. Kemudian yang scouting ini akan ditampilkan nanti perkembangan hasil pencarian para pemandu bakat. Dari para pemandu bakat kita pastinya nanti akan kita sebar ke beberapa negara, beberapa klub untuk memantau pemain incaran. Nanti akan diberikan masukan oleh pemandu bakat kita, ini ada pemain bagus nih, bisa Anda pilih. Ada pemain muda bagus ataupun pemain bintang yang sudah siap ini mau masuk ke klub kita. Ada diinformasikan di sini nanti. Atau kita akan mencari secara manual. Jadi kita cari sesuai dengan keinginan kita di advanced set ini. Kita ketikkan aja, nanti kita cari kita pingin pemain apa yang akan kita beli, kita transfer untuk menjadi pemain di klub kita. Kemudian beberapa list pemain yang sudah kita siapkan untuk suatu saat mungkin akan kita kontrak, akan masuk ke list player di sini. Kemudian juga akan ditampilkan di situ perkembangan dari tim muda. Nah, tim kita juga punya tim muda ya, tim B biasanya. Dari beberapa pemain tim muda ini, apakah sudah ada yang sudah layak untuk kita promosikan ke tim utama? Baik teman-teman, kemudian ada training. Nah, di sini nanti akan kita berikan porsi latihan secara individu kepada semua pemain, baik itu dari posisi goalkeeper, di center back, di midfield ataupun nanti di
strikernya ya. Jadi model latihannya seperti apa sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Tentunya dengan formasi yang akan kita pilih nanti. Untuk ini saya skip dulu ya. Akan saya berikan panduannya nanti di video berikutnya. Untuk training juga ada porsi, juga ada pilihan yang harus kita tekankan khusus kepada para pemain untuk menguasai beberapa skill training sesuai dengan posisi mereka. Di sini ada beberapa nama yang harus nih wajib ataupun kita inginkan untuk memiliki kemampuan skill seperti ini. Kita lanjut lagi, masih di tim manajemen. Di sebagaimana tim utama tadi, di tim muda juga kita bisa memberikan porsi latihan yang kita inginkan ya. Karena pastinya harus beriringan. Tim muda ini akan disiapkan untuk tim utama. Latihannya harus sama tentunya programnya. Tidak boleh beda dengan tim utama. Keinginan kita seperti apa? Apakah kita akan mencetak pemain dengan yang memiliki kecepatan atau memiliki skill yang sesuai dengan keinginan kita? Kita pilih yang mana? Ini harus kita siapkan dari awal, dari pemain muda kita. Untuk yang terakhir di sini di tim manajemen ada edit player number. Nah, di sini hanya untuk mengganti nomor punggung aja ya. Bisa teman-teman ganti sesuai selera atau mengikuti aja dengan yang ada di sistem ini yang sudah diberikan. Kemudian kita coba ke My Team Info. Di sini teman-teman akan ditampilkan schedule atau jadwal kompetisi yang akan kita laksanakan. Mulai dari tanggal ini akan bermain dengan tim mana, kemudian perkembangan transfernya seperti apa juga ada di schedule itu. Masih di tim info, kemudian squad list. Nah, di sini squad dari tim utama. Dari tim utama kita ada 30 pemain kebetulan di sini yang sudah terdaftar siapa saja. Di sini nanti teman-teman bisa tentukan starting line up-nya atau mungkin melihat perkembangan ada pemain yang mau pensiun atau mungkin yang ingin kita jual karena mungkin sudah tidak begitu dibutuhkan sama klub. Kita bisa lihat rata-ratanya di sini nanti skill dari masing-masing pemain seperti apa, datanya ada semua ya di sini ya. Jadi mulai usianya, kemudian skill apa yang dimiliki, stamina-nya seperti apa. Itu di squad list tadi. Kemudian player status ada di tampilan juga bagaimana perkembangan dari pemain. Jadi pada saat karena ada jeda internasional biasanya mereka dipanggil untuk masuk ke timnas negara masing-masing. Nah, setelah memperkuat timnas itu, kondisinya bagaimana ini akan ditampilkan di sini. Kalau memang staminanya drop pada saat itu setelah kita kembali ke klub dan tidak memungkinkan kita mainkan, jadi kita bisa lihat datanya di sini, kondisinya seperti apa, apakah fit ataupun ada yang cedera. Masih di tim info teman-teman, kita coba ke tim rule. Nah, di sini beberapa kriteria dari pemain yang mengisi klub. Ada pemain muda berbakat, siapa saja di situ. Kemudian misalkan yang berkarakter sebagai seorang pemimpin itu siapa, kemudian sebagai pemain bintangnya, dan yang paling akhir adalah pemain legend. Kita apakah punya pemain legend di sini? Di sini ada statusnya semua ya. Anda bisa lihat nanti. Jadi ini untuk menentukan pemain mana yang akan kita pilih atau akan kita jual atau kita transfer. Kemudian yang berikutnya di tampilan ada klub performance. Jadi di sini akan diberikan info kompetisinya, hasil pertandingannya seperti apa akan ditampilkan di sini nanti. Kemudian untuk khusus klub sendiri di klub performance akan ada hasil dari mingguan atau bulanan. Jadi hasil bulan ini seperti apa, bulan kemarin seperti apa. Kemudian juga akan ditampilkan juga status para pemain
yang minggu atau bulan kemarin itu statusnya seperti apa, bulan ini seperti apa. Ini akan ditampilkan di sini. Kemudian ini sudah, kita coba ke manager office. Nah, di sini teman-teman yang ada berhubungan sama manajemen tentunya ya, terutama yang paling atas yaitu Mises. Ini pesan. Jadi teman-teman coba selalu pantau di sini ada informasi apa yang harus teman-teman ketahui. Apakah itu dari asisten pelatih kita, dari scouting atau pemandu bakat kita, ataupun dari manajemen, ada perubahan budget seperti apa. Di sini informasinya akan ada di pesan yang akan disampaikan oleh manajemen ya. Yang berikutnya akan ditampilkan manajemen karir. Nah, di sini teman-teman nanti akan mengetahui karir kita sudah sampai mana, perkembangan karir kita sebagai manajemen, sebagai manajer klub. Piala apa saja yang sudah kita dapatkan. Kemudian ada favorit pemain, jadi pemain favorit kita itu siapa aja. Kemudian hasil dari squad kita seperti apa, di sini akan ditampilkan. Dan juga biasanya ada informasi di manager offers, seandainya ada tawaran nih, apakah ada tawaran dari klub lain untuk menjadi pelatih di klub itu, ataupun dari pelatih sebagai pelatihnya tim nasional mana. Nanti akan ada tawaran. Kalau teman-teman prestasinya bagus, tawarannya pasti akan banyak di sini nih. Banyak klub yang ingin meminang teman-teman sekali untuk menjadi manajer klubnya. Kita lihat di klub account balance-nya di sini. Dari ini data pemasukan dan pengeluaran ya teman-teman ya. Jadi pemasukan dari klub itu dari misalkan yang paling atas di sini dari broadcasting. Jadi hak siar ya. Jadi penjualan hak siarnya itu ada berapa? Di sini pakai euro kita. Ada berapa euro kita dapatkan dari hak siar nanti yang kita jual untuk ke media. Kemudian sponsorship, pemasukan dari sponsornya berapa. Ini yang plus-plus ini merupakan pemasukannya. Untuk yang get ini, resep ini, tiket yang kita jual itu ada berapa masih belum ya, karena kompetisinya belum dimulai. Kemudian ada hadiah, kompetisinya ada berapa euro yang sudah kita dapetin. Kemudian ada transfer fee ini kalau kita jual pemain. Dan yang paling bawah di sini minus berarti pengeluaran ya. Kalau yang di sini yang kita pilih tadi weekly, jadi gaji mingguan yang harus kita keluarkan itu berapa jumlahnya. Ini pengeluaran ada di situ. Kemudian untuk masih di manager office, di sini ada budget setting. Jadi teman-teman bisa memberikan pilihan. Misalkan dari pendapatan tiket ini akan kita arahkan kemana. Kita terima itu untuk membiayai transfer, membeli pemain, atau kita masukkan untuk anggaran pengeluaran ke gaji. Karena gaji sangat penting juga, tidak hanya uang transfer yang besar yang harus kita butuhkan, besaran gaji yang kita butuhkan untuk kita bayarkan kepada para pemain itu harus kita pertimbangkan juga di sini. Jangan sampai minus ya. Kalau minus, banyak pemain yang tidak bisa kita gaji, apalagi ada beberapa biasanya yang di akhir-akhir kontrak mereka minta kenaikan gaji. Kalau sudah yang minta kenaikan gaji pemain bintang kita, sedangkan salary budgetnya kita nggak cukup, mereka bisa keluar dari klub kita, itu sangat rugi. Jadi harus teman-teman pertimbangkan nanti masuknya seperti ini di awal kita memulai game ini. Kalau tadi dari jumlahnya transfer sepertinya ini ya, sepertinya sudah besar. Anggaran dari Barcelona yang kita lihat tadi dari uang transfernya sudah lumayan besar. Dan pemain, kalau saya di awal sih tidak begitu mengejar pemain untuk kita transfer. Saya pengen tahu dulu para pemain yang ada di squad list itu seperti apa kemampuannya. Mungkin dalam 1 atau 2 bulan baru kita bisa mengetahui perkembangan mereka. Oh, ini ternyata layak dipertahankan dan yang ini dijual aja deh gitu.
Di sini jadi di awal-awal kita tidak begitu mengejar mencari pemain di luar. Kita coba dulu pemain yang ada seperti apa itu kalau saya. Kalau teman-teman boleh, kalau ingin mengejar langsung pemain bintang dicoba aja, dicari dan coba ditransfer ya. Di sini perkembangannya coba kita fokus ke ini dulu ya, ke gaji aja dulu. Kita fokus ke gaji, nutupi yang di dalam dulu gaji. Baru nanti kalau ada pemain incaran kita, ini kan scouting kita masih bekerja nih, belum ada pemain yang kita transfer. Jadi di awal kita fokus ke gaji ini dulu. Yang sisanya ada beberapa bagian kita arahkan ke untuk menambah budget transfer pemain ya. Kemudian di manager office ada pilihan yang terakhir di sini. Nah, pemain favorit. Nah, kita akan menentukan pemain favorit kita siapa. Apakah ada di sini? Di sini teman-teman, kalau teman-teman memilih salah satu pemain, ini akan memberikan efek kepada pemain itu, memberikan efek mental tentunya. Dia akan berusaha memberikan yang terbaik karena dia sudah dipilih menjadi pemain favorit kita. Jadi teman-teman bisa memberikan ini ya, bukan hanya teknik saja yang teman-teman berikan kepada para pemain, juga harus membina mental mereka supaya bisa memiliki mental yang luar biasa. Ini salah satunya dengan memberikan penghargaan, dijadikan sebagai pemain favorit dari manajernya. Kemudian kalau sudah, ini tadi kita sedikit menyeting awal ya, settingan awal dari memulai menjadi seorang manajer yang diusahakan memberikan kontribusi bagus untuk klub, memberikan prestasi yang luar biasa. Kalau sudah, kita simpan aja di sini. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya kira cukup ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah untuk video kali ini. Teman-teman bisa mengikuti video yang berikutnya. Nanti saya akan melangkah ke bagaimana membuat strategi, bagaimana memilih strategi yang pas untuk klub pilihan kita, sehingga kita bisa memberikan prestasi yang bagus untuk klub kita. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Channel.